Yesus lahir di sini, ini ada bintang Daud. Semua orang, waduh, berjalan-jalan mesti pegang tuh bintang Daud. Saya emang nggak ikut-ikut kayak gitu. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Oh, ini Yesus itu mati di sini, ini disalib di sini. Dia boleh terangkan begitu. Tapi coba tanya, apakah engkau percaya kepada Yesus? Dia bilang tidak. Dia nggak percaya. Dan saudara perlu tahu itu ada andil dari imam-imam dan tua-tua pada zaman itu. Yang menyewa, yang membayar, yang menyogok penjaga-penjaga, serdadu-serdadu yang menjaga itu kubur. Bilang dia tidak bangkit, mayatnya dicuri orang. Dan banyak orang percaya tentang hal itu. Kiranya Tuhan tolong supaya kita tetap percaya kepadanya. Ini kita sudah lihat orang yang peristiwa-peristiwa, orang-orang yang sekitar kebangkitan Yesus. Kita sudah lihat Maria Magdalena. Kita sudah lihat penjaga-penjaga kubur. Kita sudah lihat imam-imam dan tua-tua. Imam-imam dan tua-tua, mereka yang suka mengajari bait Allah. Tapi justru apa, mereka membuat penyesatan yang luar biasa. Mereka katakan Yesus itu penyesat, padahal di dalam diri mereka ada penyesatan yang luar biasa. Ini kan penyesatan. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita tetap berpegang pada yang benar. Selanjutnya, kebangkitan Yesus di murid-murid, di antara murid-murid. Coba kita lihat ayatnya. Ayat 16 pasal 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kan tadi ketemu dengan Maria Magdalena, ada pesan murid-murid pergi ke Galilea sebab akan jumpa Yesus di sana. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Nih, pertemuan Yesus dengan murid-murid di Galilea. Dari antara murid-murid ada dua, ya. Ada beberapa orang langsung ketika lihat Yesus. Nah, ini yang saya bilang, orang yang mengasihi Yesus pasti suka menyembah Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka gak ragu-ragu. Nah, aduh, Yesus sudah bangkit. Mereka langsung datang tersungkur dan menyembah Yesus. Tapi dari antara ke-11 murid ada beberapa orang, berarti lebih dari satu, ragu-ragu. Ini ragu-ragu. Padahal murid-murid ini kan, kalau bilang 11 murid, mereka yang membagi-bagi roti kepada 5.000 orang. Bukan dengar cerita, tapi mereka sendiri yang melayani, membagi-bagi roti, dan ada 12 bakul. Dan saya percaya kelebihan 12 bakul itu Tuhan bilang, nih buat kamu nih, satu orang satu bakul. Ya udah capek-capek kan, udah. Tuhan itu hebat deh. Jadi mereka dapat lebih. Mereka yang sudah melayani dapat satu bakul. Nah, kalau lebih 12 bakul buat siapa? Ya buat itu 12 murid. Mereka menyaksikan sendiri, mereka yang melayani, mereka yang membagi-bagi itu roti. Tapi toh mereka ragu-ragu. Ya, mereka ragu-ragu. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan pemuda dari lain. Hebat. Orang mati dibangkitkan. Mereka saksikan. Mereka tahu persis bagaimana Lazarus sudah 4 hari dikubur. 4 hari dikubur, sudah belatungan. Tapi Yesus datang dengan kuasanya, kata Lazarus keluar. Maka dia keluar dan dia hidup. Itu ada murid-murid. Dan Yesus sudah berkali-kali katakan, aku akan mati, tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Ini ragu-ragu loh. Jadi pengikut-pengikut Yesus, murid Yesus,
ya, yang tiap hari bersama dengan Yesus, ada dua kelompok. Satu yang betul mengasihi Tuhan, orang langsung datang. Baca lagi ayatnya. Ayat 17, pasal 28. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yang menyembah, saya sangat yakin. Yang menyembahnya pasti salah satu Yohanes, salah satunya Petrus, salah satunya lagi Lukas, ya. Sebab apa? Yohanes dia menulis 5 kitab dalam Injil. Injil Yohanes, 1 Yohanes 1, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu 5. Lalu Petrus, 1 Petrus 1, 1 Petrus 2. Lalu Lukas, dia menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Pasti nih 3 ini sudah pasti mereka yang datang menyembah. Nah saudara, di antara beberapa yang ragu-ragu, saya hanya bisa pastikan, saya nggak tahu murid-murid yang mana itu, tapi yang sudah pasti namanya Thomas. Kenapa? Thomas memang ini kalau kita lihat, coba saya kira perlu baca ini ayat ya, sebab jangan sampai ternyata kita kayak Thomas. Ya, kita perlu baca. Saya ajak saudara baca Yohanes 11 ayat 16. Kisah ini pada waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat 16. Kita lihat. Ayat 12. Yohanes 11 ayat 12. Ayat 10 lah. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Ayat 15. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadamu. Lalu Thomas, yang sebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Coba. Negatif. Yesus bilang, sekarang ayo kita berangkat, mau pergi. Lihat itu, Tuhan mau bangunkan, mau hidupkan itu Lazarus. Apa kata Thomas? Ayo sama-sama kita ikut pergi mati. Coba. Kata-kata negatif. Itu Thomas. Lalu di dalam pasal 20, Yohanes 20, ini lagi kita lihat. Saya percaya salah satu murid yang disebut ragu-ragu adalah Thomas. Sebab itu ada ayat pendukung. Kita lihat Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20. Saudara amati di Alkitab, saya akan baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini peristiwa setelah Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus bertemu dengan murid-murid, itu Thomas entah ada kemana. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya. Jadi waktu Yesus ketemu dengan murid-murid, Thomas lagi tidak ada. Itu sebabnya ketika murid-murid ketemu dengan Thomas, nah ini ayatnya, ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini orang ragu-ragu. Murid-murid teman-temannya, Yesus sudah bangkit, kita udah
bilang apa? Kalau aku belum lihat itu bekas paku dan aku cocokkan tanganku, saya kasih masuk tangan saya di bekas paku. Yang ada di jariku masuk di bekas paku yang ada di tangannya, juga yang di lambungnya. Aku tidak akan percaya. Gak percaya saudara. Padahal sudah mengalami, melihat banyak mujizat. Dan Kristen kayak gini banyak. Oh, aku gak percaya. Kalau belum aku tusuk jariku di lubang bekas paku yang ada di tangan dan di lambung, aku tidak percaya. Akhirnya Yesus ketemu dengan dia. Kita lihat di sini. Selanjutnya kita baca ayat. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tubuh kebangkitan. Jadi biar ada tutup, tembus. Biar ada tutup pintu, Yesus bisa masuk. Karena apa? Ini sudah tubuh kebangkitan. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Waduh, bukan main, saudara. Yesus bilang, "Thomas, mana kau punya jari? Ayo tusuklah di tangan yang bekas paku. Mana kau punya tangan? Ayo tusuklah di bekas lambung. Bekas ditusuk ada lubang. Tusuklah." Thomas, jangan lagi engkau tidak percaya. Lalu Thomas katakan apa? Kemudian dia berkata, ayat 28, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika Yesus katakan demikian, Thomas baru mengakui, "Oh, ini Tuhan, ini Allah." Lalu Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Thomas nanti lihat baru percaya. Tapi Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Kau sudah pernah ke surga? Belum pernah lihat, tapi kita percaya surga ada. Kita belum ketemu dengan Yesus, tapi kita percaya dia ada. Berbahagialah orang yang percaya, ya, walaupun tidak melihat. Saudara perlu tahu, kisah Thomas hanya sampai di sini. Selanjutnya Thomas tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Ini kisah terakhir tentang Thomas. Tuhan tidak akan memakai orang yang percaya, mau percaya karena dipaksa. Tuhan tidak pernah pakai orang yang ragu-ragu. Gak pernah muncul. Thomas punya nama. Selanjutnya gak pernah muncul lagi. Bagaimana keadaan kita? Kita lihat Maria Magdalena. Dia ingat, Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sudah lepaskan saya dari ikatan roh jahat. Kata Alkitab 7 roh jahat loh. Tadi saya hanya singgung, tapi bagusnya mengakhiri khotbah saya. Kita baca ini ayat ya. Coba buka Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Angka 7 angka sempurna. Waduh, gila benar. 7 roh jahat melekat dia, menguasai dia. Lalu Tuhan lepaskan dia. Dan ketika Tuhan lepaskan dia dari ikatan roh jahat, nah di situ dia melayani. Dia cinta Tuhan. Yesus ada di salib, dia ada. Banyak orang cuma ikut Tuhan kalau senang-senang. Kalau ada pergumulan, orang tinggalkan Tuhan. Tapi Maria tidak, disalib biar orang celah-celah. Dia tetap cinta Tuhan. Ketika Yesus dikuburkan, dia berada di kubur. Tidak jelaskan 1
sampai jam berapa. Dan hari ketiga waktu Yesus mau bangkit, pertama datang di kubur adalah Maria Magdalena. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya percaya kita semua sudah mengalami pertolongan Tuhan. Seketika menyampaikan firman Allah, saya mulai renung-renungkan. Bagaimana pertolongan Tuhan? Bagaimana penyertaan Tuhan? Saudara, Mazmur dikatakan, ceritakanlah berulang-ulang perbuatan Tuhan. Kita perlu ingat apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Ingat-ingat, dulu hampir mati tapi nggak jadi mati karena pertolongan Tuhan. Dulu mau makan susah tapi Tuhan pelihara sampai saat ini boleh ada. Dulu saya sakit dan Tuhan sudah sembuhkan. Perlu kita ingat akan hal ini supaya kita tetap cinta masalah manusia. Tuhan tidak pernah mundur. Mari kita tetap mengasihi Dia. Saya percaya kita semua, kita sudah menerima kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pujian. Haleluya, haleluya. Kalau kita termasuk golongan murid-murid yang ragu-ragu, ada kesempatan kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Tapi marilah kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh mengasihi Dia. Dan saya percaya kita akan rindu selalu menyembah Dia. Puji Tuhan, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita akan nyanyi sekali lagi sambil saudara kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat-ingat akan kasih Tuhan sehingga membuat kita semakin cinta Dia. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah
lunakan lupa aturannya. Dia peduga, dia peduga, dia kuasa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menerima akan firman-Mu, mengingatkan kami akan kasih-Mu kepada kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah banyak-banyak menerima pertolongan Tuhan dari kami masih kanak-kanak. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memelihara kami. Sampai kami menanjak dewasa, Tuhan sudah memelihara kami. Sampai kami rambut yang sudah ubanan, Tuhan tetap pelihara. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami. Dijauhkanlah daripada kami semua untuk melupakan kasih. Apapun yang kami hadapi, pergumulan hidup yang kami hadapi, salib yang Tuhan izinkan kami harus pikul, biarlah kami tetap mengasihi Tuhan. Biarlah kami tetap menyembah kepada-Mu Tuhan. Tuhan kenal keadaan pribadi demi pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun ada di rumah masing-masing, ada di Indonesia, ada di luar negeri. Tuhan, dengan roh-Mu Engkau jangkau umat-umat-Mu. Engkau lawati kami semua, Engkau jangkau dan berikan kekuatan. Tuhan mau tolong dengan kuasa Roh Kudus supaya kami tetap mengingat akan kasih-Mu. Kami tidak lupa diri, kami tidak jadi sombong, kami tidak jadi angkuh, tetapi kami tetap merendahkan diri dan menyembah karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur kuasa kebangkitan menjadi milik kami orang-orang percaya. Dan kami berdoa bagi gereja, Tuhan adakanlah pemulihan, baik yang di kota, di desa, sampai di daerah pedalaman sekalipun. Pulihkan umat-umat-Mu dan jadikan berkat. Kami sangat menyadari di hari-hari ini terlalu banyak orang yang menderita, terlalu banyak orang yang sengsara, yang sedang bergumul menghadapi, bahkan menunggu ajal. Tapi kami berdoa dari tempat ini, jadikanlah gereja Tuhan, oh jadi terang, jadikan umat Tuhan terang dan kesaksian untuk menyampaikan berita gembira Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup, yang mampu memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah bangsa kami. Ampuni segala dosa, salah kami semua, sehingga pemulihan boleh terjadi baik secara fisik maupun secara rohani. Tuhan, pulihkan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sedang sakit, Tuhan, ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahan, dan Tuhan berikanlah pemulihan sehingga boleh terjadi kesembuhan. Berkati pemerintah kami, baik di pusat maupun yang paling rendah RT RW. Tuhan memberkati sehingga kebijakan-kebijakan diambil mendatangkan sejahtera bagi rakyat Indonesia. Lawati Indonesia, bekerja Roh Kudus di bangsa kami, bangsa Indonesia. Bekerja juga di negara-negara yang lain yang ada di muka bumi. Biar kami semua boleh tunduk kepada Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah
sehingga kasih karunia Allah boleh mengalir. Belas kasihan-Mu kami perlukan. Terima kasih banyak Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan berikan penghiburan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang kekurangan, Tuhan mencukupkan, bahkan memberkati dengan limpah. Tuhan saja dipermuliakan. Kami serahkan umat-umat-Mu semua ke dalam tangan Tuhan, baik yang ada di Tangsel dan sekitarnya, umat Tuhan yang ada di luar daerah, luar negeri, Tuhan pun lawati. Demikian juga kami berdoa